Kali ini kita nggak perlu basa-basi banyak, karena merek dari AIM yang akan kita bahas hari ini berasal dari box anime. Maksudku, Moondrop. Mungkin kalian sudah kenal Moondrop itu dari berbagai lini merek mereka seperti Chu2 yang budget friendly, kemudian ada Moondrop Mei yang agak menengah sedikit, dan juga Moondrop Dusk atau mungkin ke atasnya lagi Moondrop yang lebih mahal, salah satunya adalah Moondrop Solis ya. Tapi kali ini kita berangkat dari di budget 2-3 jutaan, yaitu adalah Moondrop Cadence. Nggak perlu cincang lama-lama, mari kita lihat video unboxingnya kemarin. Hari ini kita kedatangan produk baru, yaitu adalah Moondrop Cadence. Oke, dari video unboxing itu kita udah bisa lihat ya, bahwa isi dari box anime ini ya, atau kita bisa disebut dengan Moondrop Cadence ini, itu cukup lengkap ya, mulai dari ear tips, kemudian kabel, case, dan yang lain sebagainya itu cukup lengkap dan mewah. Isinya ketika dibuka itu ada banyak sekali ya, pastinya terdiri dari yang pertama, drivernya. Kalau misalnya nggak ada driver, ya ngapain beli IEM, kan yang dicari itu drivernya. Terus juga ada casing ya, isinya casing, kemudian dalamnya juga ada kabelnya, contohnya seperti ini. Nah ini kalau sebelumnya itu ada isi kabelnya, terus dari isi kotaknya itu ada Moondrop Eco B, kemudian ada converter 4,4 to 3,5, terus juga ada filter IEM, dan juga ada ear tips juga yang lengkap, isinya ada 6 pair beserta dengan case-nya. Karena banyak aksesoris dan juga perintilan-perintilan dari Moondrop Cadence ini, mari kita coba bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas itu adalah ear tips. Nggak banyak sih yang bisa aku bicarakan tentang ear tips. Mungkin kalau misalnya kita mau bicara ear tips Moondrop biasa kita bisa gunakan sebagai benchmark. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari marketingnya, Spring Tips ini punya teknologi yang bisa membuat treble itu kerasa lebih natural. Terus juga mencegah hilangnya bass karena ceilingnya lebih bagus. Cuma setelah aku coba-coba ya, itu perubahannya nggak signifikan banget gitu loh. Yang kedua yang kita dapatkan yaitu adalah Moondrop Eco B. Di Eco B ini juga ada beberapa keuntungan lain, yaitu adalah bisa di-connect ke aplikasi Moondrop Link. Di situ bisa ada pilihannya banyak tuh, ada mulai dari Bass Plus, Bass Plus, Treble Plus, Soundstage Plus, dan yang lain-lain bisa kalian pilih di situ. Itu salah satu keuntungannya menggunakan Moondrop Eco B. Terus kemudian yang ketiga adalah converter. Dalam pembelian Moondrop Cadence sudah include ya, sudah include dengan converter. Dapat konverternya 4,4 ke 3,5. Kenapa kok harus ada konverter 3,5? Karena nggak semua device kompatibel dengan 4,4. Kita ambil contoh desktop deh. Desktop itu nggak ada 4,4-nya. Tapi kan ada USB-C-nya. Nah benar, ada USB-C-nya. Tapi kalau generasi lama, desktop generasi lama, kan nggak ada itu USB-C-nya. Jadi masih pakai 3,5 sebagai tempat keluarnya audio atau output audionya. Setelah kita bahas converter, kita bahas perintilan yang lain. Kita dalam pembelian Cadence, kita itu mendapatkan filter. Nah, filternya itu terdiri dari A, B, dan C. Tapi jujur kalau misalnya diganti-ganti pun, itu nggak merubah karakter suaranya. Jadi buat apa dong perlu filter? Biar apa? Biarin. Ya memang beda-beda, ada A, B, dan C. Yang beda itu di mana? Yaitu adalah panjang nozzle-nya. Kalau misalnya diperhatikan ya, panjang nozzle A itu paling pendek, B itu sedikit menengah, dan C itu paling tinggi. Itulah, terus buat apa kalau misalnya nggak ngubah suara? Yaitu adalah buat ear tips. Kalau misalnya kalian suka
ganti-ganti ear tips. Karena nggak semua ear tips itu panjang nozzle-nya sama. Nah, masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah kita akan membahas seputar tonal. Nah, kalau kita bicara tonal ya, aku akan mengklarifikasi satu hal. Yang pertama adalah ini sangatlah subjektif. Jadi teman-teman kalau mau memastikan kayak gimananya, lebih baik teman-teman check out sendiri aja. Dan aku juga mau klarifikasi lagi kalau misalnya source yang aku pakai itu cuma dari satu source, yaitu adalah dari Moondrop Eco B dengan menggunakan ear tips bawaan ukuran M dan filter tengah yang B. Aku nggak akan nyoba-nyoba yang lain. Kenapa? Karena supaya nggak mempengaruhi persepsiku terhadap cadence ini. Jadi yang aku pakai itu yang paling normal, dan juga karena terlalu banyak kalau misalnya harus kucekin satu-satu, jadi aku agak malas. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tonal, kita harus lihat dulu di grafiknya. Di grafik ini aku akan membandingkan cadence dengan IE200. Ya, kenapa tanya alasannya? Karena saya suka IE200. Tapi mari kita lihat. Yang pertama adalah dari segi bass. IE200 itu lebih unggul di sebagian sub-bassnya, khususnya yang range yang paling bawah ya, dari 20 Hz sampai sekian Hz, itu dia itu lebih unggul. Tapi walaupun begitu, di IE200 sendiri menurutku masih kurang kerasa gitu rumble-nya. Nah, tapi di mid bass-nya itu ada peningkatan, khususnya di range 100 sampai 150, itu bisa dilihat ya. Cadence itu memang lebih unggul di range seperti itu, dan juga punya lower mid-nya itu kurang lebih sama. Nah, cuma upper mid-nya itu di daerah 2000 sampai 5000 atau 2K sampai 5K lah gimana kalian nyebutnya, itu lebih tinggi dibanding IE200. Itu mungkin kalau bisa aku bilang itu memang lebih unggul di situ karena itu adalah range vokal. Tapi ya mungkin kalian punya interpretasi lain, saya kurang tahu ya, saya masih awam. Itu lebih tinggi dibanding IE200. Cuma kalau treble semuanya ada di bawah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas adalah bass. Bassnya itu mantap ya, titik. Meskipun bukan decay-nya itu yang paling panjang ya, tapi dia masih ya sedikit pendek kalau harus aku bilang. Dan memang kurang warm dan kurang engaging dibandingkan dengan Aria 2. Tapi meskipun begitu, dia masih punya mid bass yang bagus. Impact-nya itu masih bagus. Dan kerasa bek-beknya itu masih kerasa bagus, dan juga dari timbrenya pun bagus, kerasa detail, kerasa lepas, dan nggak ada smoothing atau feel muffled-nya sama sekali. Yang kedua adalah midnya ini adalah yang paling juara ya dari cadence ya. Jadi memang dia masih membawa feel dari IE200 ya menurutku pribadi, yang vokalnya itu somewhat oke, tapi dengan ekstra vokal yang lebih forward dan lush dan lebih engaging lah daripada IM-IM yang pernah aku cobain. Buat lagu-lagu vokal itu wah mantep banget itu. Nah, yang ketiga yang mau aku bahas itu adalah treble. Nah, kita masuk ke ranah itu yang agak love and hate dan juga hit or miss. Simpelnya kalau memang kalian itu treble head, tidak rekomendasi untuk pakai cadence ini. Ya, tapi jangan diambil mentah-mentah ya. Tapi kalau feelingku itu dia itu masih kerasa sparkling tapi kurang sparklingnya, dan ekstensinya juga kurang. Memang bukan karakter IEM dengan yang treble-nya bagus, dan juga kurang airy. Dibandingkan dengan IE200 itu dari segi treble itu jauh di bawahnya. Sekarang kita bahas teknikalitas dari IEM ini. Di harga 2-3 juta, apakah teknikalitasnya bagus? Buat aku pribadi, yang pertama adalah teknikalitasnya cukup surprising. Teknikalitas aku akan bahas itu adalah soundstage, juga separasi dan layering. Yang pertama, soundstage-nya. Soundstage-nya tidak terasa luas. Yap, ini dia caveatnya. Dari awal aku nggak berharap Moondrop untuk memberikan soundstage yang megah, yang luas. Untungnya, meskipun dia nggak kerasa luas, tapi juga nggak kerasa sempit banget gitu loh. Jadi dia cukupan aja, tapi memang lebih sempit dibandingkan kebanyakan IEM kalau menurutku pribadi. Cuma ya, ada satu hal yang bikin aku surprising dari cadence ini di bagian teknikalitas soundstage, yaitu adalah imaging dan pinpoint-nya yang cukup akurat. Nah, dibandingkan dengan IE200 yang memang soundstage-nya itu megah, tapi pinpoint-nya itu masih kerasa agak kabur sedikit. Itu yang aku rasakan. Tapi kalau ini, meskipun soundstage-nya kecil pun, tapi imaging-nya itu lebih bagus. Untuk separasi dan layering, ini yang aku suka. Jujur ya, lebih engaging
dibandingkan dengan beberapa IEM yang pernah aku coba. Setiap instrumen itu kayak punya ruangannya sendiri untuk bermain. Jadi misalnya di sini ada gitar sendiri, di sini ada cello sendiri, di sini ada trompet sendiri, dan itu kerasa lapisannya itu bener-bener terpisah dan nggak nyatu jadi satu. Sejauh ini yang aku coba ya untuk single DD ini benar-benar di luar ekspektasiku. In conclusion, dari sekian panjang lebar penjelasanku itu intinya IEM ini sangatlah worth it untuk harganya. Di harga 2,8 bisa memberikan IEM dengan perintilan yang sudah lengkap ya. Ditambah IEM ini cukup fenomenal. Pertama, karena aku yakin IEM ini bisa diterima secara umum. Oh iya, sebelum lupa, mari kita singgung dikit seputar filter dan ear tips. Untuk ear tips ya, yang spring tips ini pengaruhnya itu cuma di fitting. Dia nggak ngaruh ke tonal, nggak ngaruh ke tekstur. Kalau aku harus bilang banget pengaruh, dia pengaruh sedikit ke sound stage. Jadi dia kerasa open, tapi overall pengaruhnya bener-bener minim dan hampir nggak kerasa. Negligible banget gitu loh. Jadi itu setidaknya buat di kupingku ya. Buat filter juga sama, bener-bener nggak ngaruh apa-apa ke tekstur dan tonal. Pengaruhnya itu kalau kalian mau ganti gonta-ganti ear tips saja sih, itu baru pengaruh. Mungkin yang agak beda itu adalah converter ke 3,5-nya. Dari yang ku coba di source yang sama, yaitu adalah Fusion kayak Mini, itu cukup berubah ya. Kalau misalnya pakai converter atau nggak pakai converter. Yang pertama dari segi power. Yang kedua dari segi suara. Yang pertama bassnya itu jadi lebih kurang berbobot. Bassnya dari segi mid, lower mid ke bassnya itu kerasa lebih turun lah kalau aku nyebutnya itu. Jadi treble-nya itu bakal lebih kerasa. In conclusion yang kedua, Moondrop Cadence ini by itself itu juga sudah cukup spektakuler. Nggak perlu banyak perintilan lain yang dibeli buat menyesuaikan sama tonal dan tekstur. Nah, bicara soal seputar kekurangan dari Cadence ini, ada beberapa yang notable yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah berat. Cadence ini bahannya itu besi ya, kabelnya juga tebel. Ya pastinya kerasa berat di kuping, khususnya buat para pencari IEM yang ringan. Terus yang kedua, itu adalah ear hook. Jadi, bagian bawahnya yang ada di sini lentur banget sampai gampang lepas dari kuping. Jadinya nggak nempel di sini gitu loh. Nah itu buat problem ke diriku sendiri. Jadi itu problem Cadence dari sudut pandangku. Tapi kalau kalian memang bukan problem di situ ya itu maksudnya opini kalian. Untungnya masih bagus sealingnya. Jadi dia nggak lepas itu, yang lepas cuma kabelnya. Tapi bukan lepas sealingnya itu nggak lepas. Overall score pribadi 9/10 di harganya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Sekian dari sekedar review kali ini. Namanya barangkali kalian punya pendapat yang beda dari saya, ya silahkan komen aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian tertarik dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. As always, percaya kuping sendiri. Oh ya, jangan lupa buat follow akun sosmed kami, sudah kayak saya taruh di bawah. Sekian, as always, percaya kuping sendiri dan sampai jumpa next video. Bye-bye.